Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah al-Amanah wa Syekh Nawawi al-Bantani wa al-Amanah wa Salim bin Sumir al-Khadrami wa al-Amanah wa Syekhuna Qiyadusman al-Ghumadi wa jamil masyaihina al-Aizza ilal muntaha bijahi Sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruskan kitab Kasyifatus Saja halaman 83. Kitab saya 83. Yang biasa ya. Kemarin sampai wa kadza law tarakahu imamuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kadza law tarakahu imamuhu al-madhkur. Halamannya sama 83 yang di tengah-tengah. Sudah ketemu. Lagi. 87. Kitab saya kebanyakan berarti. Wa kadza law tarakahu imamuhu al-madhkuru wa atahu wa bihi li anna sahwal imami yalhaqu al-ma'muma li anna fi sholatil imam khalalan nazran li'i'tiqadil ma'mumi. Begitu pula sujud sahwi dilakukan. Jadi sebelumnya kan fayasjudu nadban li sahwi. Begitu pula sujud sahwi sunnah dilakukan ketika imamnya makmum yang sudah disebutkan. Kemarin kan bahas imamnya beda mazhab. Imamnya Hanafi, makmumnya ikut mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tidak kunut, kalau Syafi'i kunut. Nah, ketika kok imam itu meninggalkan kunut, tetap makmum disunahkan untuk sujud sahwi. Wa atahu bihi. Sekalipun makmumnya itu kunut, maksudnya melaksanakan kunut kan boleh. Kalau imamnya nggak kunut, makmumnya tetap melaksanakan kunut. Dengan catatan yang kemarin, kalau memang masih terkejar sujud yang pertama, maka tidak apa-apa. Kenapa kok sudah kunut tapi tetap sunnah sujud sahwi? Karena li'anna sahwal imami yalhaqu al-ma'mumah. Karena lupanya imam itu akan terimbas, yalhaqu al-ma'mumah, terimbas pada makmum. Kenapa kok terimbas pada makmum? Karena di sholatnya imam ada kecacatan atau kholalan, kekurangan dengan melihat keyakinannya makmum. Jadi kalau sujud sahwi kayak sunnah abad itu, sunnah abad itu ibarat orang lengkap badannya, akalnya lengkap, cuman nggak punya tangan, gitu. Jadi kurang.
Makanya ditambal dengan sujud sahwi. Nah, keyakinan makmum yang bermazhab Syafi'i, ini imam ini tidak melaksanakan sunnah abad, yang mana sunnah abad ini bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jadi walaupun ketika kita kok misalkan jamaah di masjid orang, kok imamnya nggak kunut, sekalipun kita kunut, tetap sunnah sujud sahwi, tetap sunnah sujud sahwi, sekalipun kunut. Wa amma sunnatu allati la tabhasyu al mukhalafatu fiha kajal satil istirahati fala yaduru al ityanu biha. Kemudian ada sunnah yang mana perbedaannya itu tidak mencolok di dalam sunnah tersebut, seperti halnya duduk istirahat. Jadi ketika bangun dari sujud yang kedua, ini namanya duduk istirahat. Maka tidak apa-apa untuk melaksanakan duduk istirahat walaupun imamnya langsung bangun. Jadi imamnya semangat, makmumnya bapak-bapak semua, orang tua semua, bangunnya susah, ya duduk istirahat dulu sekalipun imamnya udah berdiri. Bahkan bal yundabu lil makmumi ayyatiya biha wa in tarakaha al imamu. Bahkan disunahkan bagi makmum untuk melaksanakan duduk istirahat sekalipun ditinggalkan imamnya tidak mengerjakan. Jadi walaupun imamnya langsung berdiri, sunnah bagi makmum untuk istirahat. Ya, jadi kalau imamnya misalkan lupa kagak duduk istirahat langsung berdiri dari sujud, nah makmumnya tetap sunnah untuk duduk istirahat. Gitu. Wa idza fa'alaha al-imamu la yalzamu al-mahmum muwafaqatahu fid dawam. Wa amma fil ibtida fayajibu muwafaqatuhu. Ketika imam itu melaksanakan duduk istirahat, jadi imamnya nggak langsung bangun, maka makmum tidak wajib untuk membersamai imam selamanya. Tidak wajib untuk membersamai imam selamanya. Ikut di duduk istirahat. Jangan misalkan dia takbir tapi nggak duduk, dia takbir tapi kagak ikut imam duduk. Nah itu bahaya. Gitu. Bihila fi ma idza iqtada bihi fi ghairi julusil istirahati kan nuhudi fala yalzamu muwafaqatuhu fihi li adami fahsil mukhalafah. Berbeda halnya ketika makmum ikut imam atau bermakmum kepada imam di selain duduk istirahat. Seperti misal imam baru mau bangkit dari duduk istirahat, kan mau berdiri tuh kan nuhud. Nah, maka fala yalzamu muwafaqatuhu. Jadi makmum takbir jangan ikut nunduk kayak imam gitu, ngikutin imam mau duduk gitu. Udah berdiri aja enggak apa-apa. Nah, fala yalzamu muwafaqatuhu, maka tidak wajib untuk membersamai imam di dalam kondisi bangkit dari duduk tadi. Gitu. Beda halnya ketika memang imamnya lagi duduk istirahat, kita takbir duduk, gitu. Duduk istirahat membersamai imam. Kalau berdiri pas dia mau bangkit dari duduk, ya kan ini nggak apa-apa, kita berdiri aja, nggak usah nunduk-nunduk gitu biar bareng sama imam, nggak. Karena li adami fahsil mukhalafah, karena tidak ada perbedaan yang mencolok. Kalau pas duduk kan mencolok, jadi orang berdiri sama duduk kan beda. Nah itu, jadi poinnya adalah kalau kita datang terlambat, imamnya lagi duduk istirahat nih, nah kita takbir, kita turun dulu, ikut duduk istirahat bersama imam. Kalau imamnya mau bangkit, duduk istirahatnya udah mau bangkit, nah kita nggak usah turun, udah tungguin aja berdiri, takbir berdiri, nah itu tidak masalah. Wahadi asyaraha ayutabi'ahu bi ayyata akhara taharrumuhu an jami'i taharrumi imamihi. Yang ke-11 dalam syarat bermakmum adalah
ikut kepada imam. Jadi kita harus ikut kepada imam. Namanya ikut kan belakangan. Ya, namanya ikut belakangan, bukan barengin. Kalau ikut kan di belakang ya. Ikut. Nah, bukan barengin. Kalau barengin namanya bukan ikut. Maka oleh musannif dikatakan bahwa mengakhirkan takbiratul ihram dari keseluruhan takbiratul ihram imam. Jadi imam dulu yang takbir baru Allahu Akbar. Nah, imam udah selesai itu baru kita takbir. Jangan imam takbir kita ikut takbir gitu. Ya, tungguin dulu imamnya udah selesai misalkan, udah takbir nih, baru kita takbir. Ayat akhir. Wa Allah yasbiqahu biruknaini fi'laini amidan aliman. Dan yang kedua adalah tidak boleh mendahului imam ya, dengan dua rukun yang bersifat fi'li atau pekerjaan secara menyengaja dan dia tahu bahwa itu tidak boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika imam selesai membaca Fatihah. Nah, itu kan Fatihah rukun qauli. Fatihah takbiratul ihram rukun qauli, Fatihah rukun qauli yang sifatnya ucapan. Kemudian ruku, ya, setelah baca surat sunnah ruku. Ruku setelah itu i'tidal. Imamnya baru mau ruku, dia udah bangkit dari i'tidal. Ya, udah i'tidal. Nah, ini kan dia apa? Mendahului dua rukun. Jadi rukunya duluan, i'tidalnya duluan. Nah, kalau disengaja dan dia tahu itu haram, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Jadi imamnya baru mau ruku, dia udah i'tidal. Nah, ini terjadi biasanya kalau makmumnya banyak. Makmumnya banyak gitu. Makmumnya banyak. Nah, dia itu anggapannya wah imam udah i'tidal nih, padahal imam itu baru ruku gitu. Nah, kalau dia tahu seperti itu maka batal. Maka kalau ketika jamaah banyak yang kemarin kita bahas, itu perlu untuk ikut orang yang di depan gitu, yang ada di depannya, supaya tidak terjadi seperti ini, mendahului imam pada dua rukun fi'li atau dua rukun pekerjaan secara menyengaja. Yang ketiga adalah dalam masalah ikut imam, wala wa alla yata'akhkharu anhu bihima bila udhrin. Ya, dan tidak tertinggal, ya, tidak tertinggal dari imam dengan dua rukun. Kalau ini kebalikan, jadi santai. Nah, jadi santai. Contoh, imam udah i'tidal, makmumnya masih berdiri, gitu. Makmumnya masih baca Fatihah misalkan. Nah, bila udhrin, dengan tanpa uzur. Kalau ada uzur, contoh misalkan pinggangnya sakit, ya, pinggangnya sakit nih, mau ruku kudu pelan-pelan. Kalau enggak pelan-pelan, enggak balik lagi, enggak bisa i'tidal kan gitu. Nah, itu ada uzur. Jadi tidak masalah kalau ada uzur. Berbeda halnya ketika tanpa ada uzur. Contohnya tadi, ya kan, imamnya udah i'tidal, dia masih baca Fatihah. Nah, kalau dia menyengaja seperti itu dan tahu itu haram, maka sholatnya batal. Nah, fa'in qoronahu fit taharrum walau syakkan dorong. Kalau dia membarengi imam dalam takbiratul ihram, jadi imam takbir Allahu Akbar. Nah, dia ngikutin tuh Allahu Akbar, jadi bareng gitu. Nah, pada takbiratul ihram walau syakkan, walaupun dia ragu tadi kita barengin imam itu takbir barengin imam enggak, nah ragu, maka dorong, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya tidak dianggap. Gitu. Sholatnya tidak dianggap. Ya, bukan sholat, karena dia barengin imam pas takbiratul ihram. Faidatun, ada beberapa faidah. Qala al-Mudabigi, Imam al-Mudabigi berkata, i'lam annal muqaranata ala khamsati aqsamin.
haramin mubtilatin aimani atin minal iniqodi wahya al muqaranatu fi takbiratil ihram. Muqaranah atau membersamai imam, kata Imam Al-Mudabi, membersamai imam ada 5 bagian. Pertama, haram dan membatalkan sholat. Jadi membersamai imam, membarengi imam, ini hukumnya haram dan membatalkan sholat, yakni mencegah dari bersatunya imam dan makmum. Ikut itu bersatu imam dan makmum, masuk dalam urutan mutaba'ah atau ikut kepada imam, yakni muqaranatun fi takbiratil ihram, yaitu membersamai imam pada takbiratil ihram. Jadi imam takbir kita takbir, imam Allahu Akbar kita Allahu Akbar. Nah, ini apa? Haram dan membatalkan sholat. Wa mandubatin wahya al al-muqaranatu fil af'ali wassalami, membersamai imam ya dalam apa? Mengerjakan sholat. Jadi imam ruku kita langsung ruku, imam apa? Berdiri kita langsung berdiri gitu. Jadi kan imam dulu ruku baru kita ruku, imam bangun baru kita bangun. Nah itu kan yang bagus begitu. Tapi kalau kita bareng itu kayak sholat ekspres misalkan, biasanya yang terawih ekspres tuh ya. Adik, kalau kita di Jawa Timur tuh di Blitar 7 menit 20 rakaat. Ya, 7 menit 20 rakaat. Nah ini tidak boleh diikuti oleh apa? Bapak-bapak, nggak boleh. Karena takut pinggangnya nggak balik, pinggangnya nggak balik kaki, kemarin. 7 menit 20 rakaat. Nah itu ngikutin imam tuh balapan tuh. Ya. 8. Ada itu di Blitar, di daerah Blitar, di Jawa Timur 7 menit. Nah, kalau muqaranah fil af'al ini hukumnya makruh. Membersamai dari apa pekerjaan imam ruku, langsung kita baru ruku. Jadi nggak ada jedanya tuh, nggak ada jedanya. Nah ini makruh dan menghilangkan pahala jamaah ketika menyengaja. Berarti dia tahu. Kalau nggak sengaja, kalau nggak tahu nggak masalah. Dan juga disalam. Imam salam, imam baru nengok, kita ikut nengok. Gitu. Jadi imam nengok dulu biarin ke kanan, baru kita salam. Gitu. Ya, salam yang pertama tuh, karena yang wajib adalah salam yang pertama. Gitu. Nah kalau kita bareng itu imam salam yang pertama, ini hukumnya makruh. Kalau salam yang kedua sunnah, sunnah. Yang wajib adalah atau yang rukun adalah salam yang pertama. Kemudian mana lagi? Farmu, bukan? Apa? Wa'i, ngantuk mengerjakan. Wa mubahatin, dan yang boleh wa mubahatin waliya al-muqaranatu fi ma'ada dzalika. Mubah ya, boleh membersamai imam adalah berbarengan dengan imam pada selain yang sudah disebutkan. Ya, boleh aja kalau misalkan selain yang disebutkan boleh. Contoh apa ya? Baca
Fatihah misalkan ya, baca Fatihah karena takut kalau dia nggak baca Fatihah bareng imam ketinggalan Fatihahnya gitu. Dia nggak baca Fatihah dia bareng imam. Biasanya kalau kita baca Fatihah kan setelah amin nih, ada jeda di situ. Nah, kalau dia takut gitu, waduh, ini kalau nggak bareng imam nggak dapet, kan? Nggak dapet. Apalagi imam baca suratnya yang pendek-pendek, nggak dapet. Karena ketika dibaca surat itu yang sunnah adalah isma, yaitu dengerin imam baca surat, dengerin imam baca surat, bukan malah kita sibuk dengan bacaan Fatihah kita. Jadi nggak dengerin itu. Wajibatun. Nah, wajibatun fi ma law lam yaqra al-Fatihata ma'al imami lam yudrikha. Muqarana yang wajib membersamai imam yang wajib adalah ketika jika kita tidak membaca Fatihah bersamaan dengan imam, kita nggak bisa baca Fatihah. Kita nggak bisa baca Fatihah. Jadi kalau kita waduh, ini kalau nggak bareng imam baca Fatihah, jadi imam baca alhamdulillahirabbil alamin, kita bareng itu dalam hati, gitu. Nah kalau kita nggak baca bareng imam, maka kita nggak dapat Fatihah. Karena imamnya cepat misalkan. Jadi setelah setelah dibaca Fatihah, diam sebentar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, nah itu biasanya ada gitu. Baca Qawatihu Suwarrah, Yasin, Allahu Akbar. Nah, kalau kita kayak bareng imam, nggak dapat Fatihahnya. Nah itu wajib muqaranah atau wajib membersamai imam dalam hal membaca Fatihah. Far'un Allahu